Wah, itu ular besar. Ya ampun. Kita harus bersabar. Sejauh ini baik-baik saja. Jangan sampai kita digigit. Astaga. Selama bertahun-tahun, Costa Rica menjadi salah satu negara favorit kami di daerah tropis. Keanekaragaman spesies hewan yang dapat ditemui hanya dalam beberapa ratus meter persegi hutan hujan. Terutama di malam hari, sungguh luar biasa untuk disaksikan. Kami telah menemukan beberapa spesies Costa Rica yang paling karismatik, sementara yang lain cukup malu difoto. Beberapa spesies kami cari dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencarinya. Itu dia. Lihat si kecil ini. Sementara yang lain, yang sangat mengejutkan kami, tiba-tiba muncul tepat di depan mata kami. Aku berharap ketemu creepy crawlies, bukan sesuatu yang menggemaskan. Seperti ocelot. Hehehe. Namun ada satu spesies yang selalu berhasil menghindari kami di setiap ekspedisi kami ke Amerika Tengah. Dalam salah satu perjalanan kami bahkan menghabiskan sepanjang malam untuk mencari reptil ini di area tertentu yang baru-baru ini dilaporkan ada penampakannya. Namun, medannya benar-benar membuat kami kelelahan dan usaha kami terbukti sia-sia. Tanahnya sangat berlumpur, kamu bisa lihat lumpur di sepatu botku. Pada dasarnya ini seperti bermain seluncur es di lereng gunung. Ini sangat melelahkan, butuh sekitar 1,5 langkah untuk setiap langkah biasa yang kamu lakukan di tanah datar. Jadi, ya kerja keras. Namun keesokan paginya kami menerima panggilan telepon yang tidak terduga. Spesies target kami ditemukan di lahan pribadi yang berjarak beberapa jam. Pemilik lahan ingin memindahkannya karena khawatir spesies itu akan menggigit salah satu pekerjaannya. Tanpa ragu lagi, kami berangkat untuk menemui ular yang disebut penduduk setempat Matabue, si pembunuh sapi. Atau dikenal sebagai Bushmaster. Tujuan kami adalah membantu proses relokasi, tetapi juga menilai kesehatan ular ini sebelum dilepaskan di cagar alam. Reputasi ular ini yang berpotensi mematikan menuntut perhatian penuhku. Adegan berikut ini agak kabur bagiku. Ini pertama kalinya aku menangani Bushmaster. Dan berbicara ke kamera pada saat itu bukanlah prioritas utamaku. Tapi kru tetap mengambil kamera untuk mendokumentasikan pengalaman tak terduga ini. Kami menggunakan kantong ular standar untuk mengangkut ular dengan aman ke cagar alam. Dan dari sana dengan hati-hati membujuk ular keluar. Ular seringkali merasa aman di tempat yang gelap dan terbatas, seperti kantong ular, dan mungkin tidak langsung keluar. Astaga. Dengan menggunakan alat penanganan ularku untuk menghindari gigitan melalui kantong, aku dapat membuka kantong dan menampakkan ular itu. Wow. Itu Bushmaster. Ya, itu ular yang besar. Ya ampun. Baiklah, sejauh ini baik-baik saja. Secara keseluruhan, hewan ini tampak cukup sehat. Hal pertama yang aku perhatikan adalah mata makhluk ini. Mungkin tampak menakutkan, tapi itu hanyalah indikasi bahwa ular ini telah memasuki siklus pergantian kulit. Saat ular bersiap untuk melepaskan lapisan luar sisiknya, belumas akan terkumpul di bawahnya untuk membantu pengelupasan sisik dengan lebih mudah. Warna biru yang dihasilkan pada mata sebenarnya adalah cairan yang menumpuk di bawah tutup mata pelindung yang menutupi mata ular yang tidak memiliki kelopak mata. Ini baik atau buruk? Ya, terkadang mereka menjadi sedikit rewel saat mereka berganti kulit. Dan sejujurnya menurutku, saat ular berganti bulu, seperti yang kita sebut, mereka sedang mengalami hari yang buruk. Namun saat ini hewan ini berperilaku sangat baik. Dan aku ingin sesedikit mungkin melakukan penanganan, terutama jika ia hanya tidak bergerak seperti ini. Oke. Selama kamu bereaksi dengan lambat dan lembut saat bergerak, ular itu akan baik-baik saja. Ular itu bereaksi kalau kita bereaksi juga. Kedua, aku bisa melihat ada goresan kecil di moncong dan mulut ular itu. Namun goresan ini akan sembuh dengan baik saat ular itu melalui siklus pergantian kulitnya dan lapisan kulit baru akan terbentuk. Salah satu ciri paling menonjol dari genus ular ini, Lachesis, adalah sisiknya yang sangat berlunas dan menyerupai piramida yang membentang di sepanjang tubuh dan membentuk tonjolan punggung, yang membuat ular itu tampak kasar dan bertekstur. Dilihat dari panjang ekornya, aku rasa ini adalah ular betina. Yang benar. Iya.
Betina memiliki ekor yang lebih pendek dan lebih kekar. Kebanyakan ular beludak melahirkan anak. Sedangkan ular Bushmaster bertelur, fitur yang sangat unik untuk ular beludak. Yang benar-benar keren tentang ular Bushmaster adalah ular jantan cenderung tumbuh lebih besar daripada ular betina. Secara umum di dunia ular biasanya sebaliknya. Ular Bushmaster dianggap sebagai ular beludak terbesar di dunia. Spesies ini berpotensi mencapai panjang 12 kaki. Dan ular Bushmaster ini panjangnya sekitar 7 kaki. Ukuran rata-rata yang baik untuk ular di wilayah ini, yang menunjukkan kemungkinan besar ular tersebut sudah dewasa. Meskipun ular Bushmaster tidak dianggap paling beracun di wilayah tersebut, jumlah bisa yang sangat besar yang dapat disuntikkan ular besar akan mematikan, sangat mematikan. Bisa ular ini mengandung sifat hemotoksik yang dapat menyebabkan nekrosis parah pada jaringan otot dan memengaruhi faktor pembekuan darah. Beberapa kematian telah terjadi akibat gigitan Bushmaster bahkan setelah pemberian antibisa. Yang artinya, aku tidak punya ruang untuk kesalahan saat aku menangani ular ini. Ya ampun Mario, aku baru saja merekamnya. Apa yang terjadi? Ular itu sebenarnya agak menguap dan membetulkan salah satu taringnya. Bukan hal yang aneh bagi ular seperti itu untuk melakukan itu. Taringnya sungguh besar. Wow, aku penasaran apa kita bisa melihat taringnya. Itu adalah pemandangan yang jarang kamu lihat. Taring dari Bushmaster. Itu cukup keren. Wow, aku syok. Pada beberapa titik selama proses penilaian, ular itu benar-benar membuka mulutnya seperti menguap, memperlihatkan taringnya yang berengsel panjang. Ini mungkin terlihat mengancam atau bahkan mengancam, tapi itu hanya ular yang meluruskan kembali taringnya, yang tetap terlipat di rahang atas saat mulut tertutup. Ini benar-benar kesempatan yang unik untuk menyaksikan taring ular tanpa harus memasuki zona gigitan. Maaf, tapi aku mau mengambil gambarnya. Itu cukup keren. Perilaku seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kami prediksi akan terjadi. Tapi pengalamanku telah mengajarkanku untuk selalu siap menghadapi hal yang tidak terduga. Sejauh ini adalah salah satu ular yang paling menakutkan yang pernah aku tangani. Bukan karena dia temperamen atau perilakunya ya, tapi karena ukurannya dan pengetahuanku tentang resiko terkait gigitannya. Ya, kamu tahu, jelas baik Mario maupun aku sangat gembira dan rendah hati karena kami bisa menyaksikan ular ini. Akan menyenangkan jika kami bisa menemukan Bushmaster kami sendiri, tapi aku merasa sangat bangga bisa menjadi bagian dari proses relokasi ini. Bagian dari kesempatan bagi ular ini untuk menghindari situasi buruk yang mungkin terjadi dan direlokasi ke tempat di mana ia dapat menjalani sisa hidupnya di tanah yang dilindungi. Kupikir itu mencerminkan inti dari apa yang diperjuangkan Brave Wilderness dan upaya konservasi yang kami dukung. Tentu saja, kamu tahu ini adalah betina. Ini adalah betina dewasa yang sangat penting dalam populasi, bukan? Dia akan melahirkan generasi Bushmaster berikutnya. Jadi, Bushmaster manapun yang bisa diselamatkan sangat fantastis bagi populasi. Dan ini keren, tadi malam di Costa Rica dan akhirnya kita bisa melihat Bushmaster dari dekat untuk difoto. Dan juga direkam videonya dari dekat. Sini tos dulu. Aku Mark Vince. Aku Mario Aldecoa. Tetap berani. Dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Coba kita rekam lagi. Setelah pemeriksaan kesehatan singkat ini, ular itu dilepaskan jauh di dalam cagar alam yang dilindungi, jauh dari pemukiman manusia. Dan meskipun ini bukan pertemuan yang kuharapkan, itu tetap merupakan kesempatan yang luar biasa untuk bekerja dengan spesies tersebut. Akan tetapi, reptil yang terkenal ini masih sulit ditemukan di alam liar. Sifat hewan yang suka bersembunyi ini dan habitat pilihannya di hutan hujan dataran rendah yang lebat tidak terganggu bersama dengan kepadatan populasi yang menurun di seluruh wilayahnya membuatnya sangat sulit untuk ditemukan. Namun pencarian kami masih jauh dari selesai.